Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, saya takut sebenarnya ini gitu loh. Kenapa takut gitu loh? Teman-teman itu, saya sudah berulang kali juga menyampaikan sama Anda, penjara itu tidak ada, ya kan? Dibawa ke jalur hukum pidana itu tidak ada, gitu loh. Sampai Anda di penjara karena tidak mampu bayar hutang, belum ada sampai detik ini, gitu loh. Dari mana pula konsepnya ada, ya kan? Bahwasannya pasal tentang undang-undang HAM itu, ya kan, itu bisa berubah ke pidana, mengalir ke 372, 378. Kemarin saya membahas dengan hal yang sama, saya dibully satu Indonesia gitu loh. Bayangin sama teman-teman semua. Sekarang pertanyaan itu lagi, kenapa gitu loh? Anda sebenarnya, ini buat teman-teman semuanya ya, Anda masuk ke Instagram saya, atau Anda bertanya via email, atau Anda masuk misalnya di salah satu media sosial saya itu, sebenarnya Anda itu tahu saya itu dari mana sih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman itu mengetahui saya dari YouTube, harusnya kan teman-teman nonton juga gitu ya kan. Kenapa selalu bergulir dengan hal yang sama? Penjara, pidana. Kenapa selalu dengan hal yang sama? Padahal kalau memang Anda menemui saya itu di YouTube, itu mungkin bukan sekali dua kali lagi video itu, tapi mungkin saya rasa ratusan bahkan sampai ribuan gitu loh. Video tentang pidana itu, tentang penjara itu, bahasanya itu tidak ada sama sekali gitu loh. Yang parahnya orang-orang telat bayar pinjol ini dia cukup sensitif loh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti ketika Anda menonton video saya ini, siapapun nanti yang menonton video saya, nanti saya akan bikin judulnya yang agak sedikit barbar, nanti Anda boleh lihat di dalam kolom komentar, karena dia masih banyak dengan SDM rendah gitu loh, ya kan. Tadi ada yang bilangin sama saya, bang, saya diteror habis-habisan oleh aplikasi pinjam duit. Katanya kalau saya tidak melakukan pembayaran, saya akan dipenjara gitu loh. Berulang kali saya sampaikan, tidak ada penjara dalam hal itu. Lagian ketika ada debt collector yang melakukan teroran, ya, walaupun Anda itu meyakini salah satu dari pinjol legal, tapi mereka tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi, karena mereka lebih takut gitu loh. Mereka tidak mau asal mencomot nama aplikasi, asal menyebutkan nama aplikasi, mereka nggak mau. Tapi kalau mencomot-comot pasal, itu sudah sering dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, terutama dari debt collector ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar, saya pun mungkin mungkin sudah bosan mungkin Anda membilanginnya. Kekuatan mereka itu cuma ada di WA aja. Jadi ketika Anda diancam mau dipenjara, ketika Anda diancam mau dipidana, kalau nggak dari telepon, dari WhatsApp, kalau nggak dari email, tidak pernah keluar dari hal itu gitu loh. Harusnya ketika teman-teman melangkah, teman-teman menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, berbarenganlah dengan hal itu, putus juga lah komunikasinya. Kalau teman-teman tidak putus komunikasinya, ya sama aja gitu ya kan. Sekarang teman-teman bilangin, saya tidak mampu bayar bang, contoh di EasyCash, contoh di Kredit Pintar ya kan. Atau Anda bilangin, saya nggak mampu bayar bang di Aku-Laku. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, step apa yang harus dilakukan? Putus dulu komunikasi ini. Komunikasi ini yang harus Anda putus, karena melalui komunikasi inilah nantinya drama-drama itu akan muncul pada diri teman-teman semuanya. Ya, makanya penting untuk teman-teman itu memutus komunikasi yang ada. Supaya apa? Supaya membatasi pemikiran Anda untuk tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak ada faktanya. Ya kan? Supaya pemikiran Anda bisa lebih berpikir ke hal-hal yang positif. Jangan selalu hal-hal negatif. Dikit aja satu kalimat debt collector ngomong, Anda membayangi, contoh, kata debt collector, Anda akan kami penjara. Atau pasal atau undang-undang HAM itu bisa berubah ke penggelapan dan penipuan. Terus Anda bilangin, Anda langsung membayangin dramanya, Anda sudah berada di penjara, Anda sudah dikurung, Anda sudah berhadapan di meja hijau, di sidang pengadilan dan segala macam. Itu nggak bisa seperti itu. Stoplah drama teman-teman itu. Kalau drama itu tidak teman-teman hentikan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda akan lebih dimiskinkan lagi. Kan saya berulang kali tengok semua video saya, hampir semuanya saya menyarankan buat teman-teman semuanya, putus komunikasi. Karena di sanalah sumbernya. Semuanya itu bersumber di sana gitu loh. Mulai dari penekanan, pengancaman, jalur hukum, terjadi gali lubang tutup lubang, sumbernya karena komunikasi ini. Ya kan?
karena Anda membiarkan pihak pinjol bisa berkomunikasi dengan lancar sama Anda dengan dalih. Kan terkadang teman-teman sesat asumsi juga ya. Teman-teman beranggapan gini, kalau kita nomor tidak kita ganti, WhatsApp tidak kita hapus, kemungkinan mereka tidak akan menghubungi kontak darurat, kemungkinan mereka tidak akan menghubungi di luar Kondar. Dari sana aja itu sudah salah teman-teman semuanya. Ini pinjaman online loh. Taruhannya harga diri Anda, taruhannya adalah data-data yang ada. Ya kan, ketika Anda sudah telat bayar, Anda sudah tidak mampu bayar, ya kan, tapi Anda masih membiarkan nomor handphone Anda ini aktif, habis itu Anda respon, Anda angkat, Anda terima, bukan berarti mereka tidak menghubungi kontak darurat Anda. Tetap mereka akan menghubungi kontak darurat Anda. Kenapa? Ya, karena ini pinjaman online. Bagaimana caranya mereka memarketingkan, mereka men-setting orang-orang yang tidak terjangkau oleh mereka, tapi mereka tetap melakukan penagihan dengan memunculkan debt collector tambahan. Dari mana debt collector tambahan ini mereka ambil? Yaitu dari Kondar tadi. Misalnya Kondar Anda diadu domba dengan Anda, nanti Kondar Anda tiba-tiba marah-marah, kontak darurat tiba-tiba marah-marah, tidak terima nomornya dijadikan sebagai kontak darurat. Habis itu Kondar ini memaksa Anda untuk harus membayar di pinjol itu. Secara tidak langsung, diakui atau tidak, berarti pinjol telah berhasil membentuk debt collector tambahan atau pihak ketiga yang melakukan penekanan terhadap diri Anda. Dan terkadang ada juga tadi satu cerita, kontak darurat dia itu dihubungi oleh pinjol. Ya kan, terjadilah diadu domba oleh pihak debt collector, yang mana katanya dana yang Anda gunakan ini itu kontak darurat Anda yang memakai. Ya kan, otomatis kontak darurat Anda tidak terima dong. Kontak darurat tidak terima, dan kontak darurat berharap Anda menyelesaikan semua tagihan yang ada di pinjol. Kalau kata kontak darurat dia itu, kalau dia tidak menyelesaikan, dia bisa dipenjara sebenarnya. Itu sama aja kamu kayak maling, sama aja kamu kayak penipu. Diakui atau tidak, kalau ada kontak darurat Anda atau Kondar Anda atau kontak-kontak Anda yang menyampaikan hal-hal seperti itu, diakui atau tidak, dia telah bekerja sama dengan debt collector dan si pinjol tanpa harus digaji oleh perusahaan itu. Ya bagaimana tidak, dia juga ikut menakut-nakuti, dia juga ikut melakukan penekanan. Terus step apa yang harus dilakukan Bang? Jadi jangan lagi teman-teman berpatok, misalnya nomor ini kita aktifkan itu tidak akan menghubungi kontak darurat, itu salah ya. Habis itu nomor ini kita aktifkan tidak akan menghubungi kontak-kontak yang ada, itu salah juga. Ya, karena bagaimanapun caranya pinjol akan memunculkan debt collector tambahan itu dari orang sekitar Anda. Terus step apa yang harus kita lakukan? Step yang harus kita lakukan adalah selamatkan diri kita dulu. Egois, memang egois. Ya kan? Kita selamatkan diri kita dulu, oke? Kita putus komunikasinya, kita hapus WA-nya, kita hapus emailnya, oke? Pemikiran kita sudah tenang, baru kita bisa menghadapi siapa nanti kontak darurat kita yang diadu domba. Misalnya ada kontak darurat kita, misalnya saudara kita diadu domba, sampaikan aja sama saudara, ya oke, mungkin itu kecerobohan saya, tapi ya saya tidak akan melakukan pembayaran secara online, dan saya minta kepada kamu, kalau kamu masih dihubungi oleh pihak debt collector, tolong suruh ke rumah saya aja. Sampai di sana aja cukup. Nggak perlu Anda setting-setting sampai di broadcast, sampai Anda umumkan di status WA, wah nomor saya sedang ditipu, ini. Tapi Anda kan tidak mau data Anda disebar. Kalau Anda tidak mau data Anda disebar, ngapain Anda bunuh diri sendiri gitu loh. Ngapain Anda malah menyebarkan data Anda sendiri? Dengan Anda membroadcast, dengan Anda membikinkan story di status WA Anda, ya kan, menjadikan orang lain tahu, padahal pinjol tidak menghubungi semua kontak Anda. Tapi karena Anda yang memasang story-nya, Anda yang membuat statusnya, orang-orang jadi tahu. Jadi cukup siapa yang dihubungi oleh debt collector itu yang Anda benahi. Cara membenahinya, sampaikan aja, sampaikan sama dia, karena kamu yang paling sering berkomunikasi. Tolong sampaikan sama debt collector yang menyampaikan saya ada tagihan di aplikasi dia, suruh datang ke alamat saya aja. Udah selesai sampai di sana. Ya. Jadi teman-teman jangan berpikir lagi, gara-gara teman-teman ganti kartu, kontak darurat dihubungi. Gara-gara teman-teman ganti WA, hapus WA, kontak-kontak dihubungi. Gara-gara ganti email, data disebar. Salah. Ya, buang hal-hal bodoh itu. Yang ada adalah, Anda gagal bayar, ya kan? Nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif. Selagi Anda tidak melakukan pembayaran di aplikasi itu, tetap kontak darurat ini menjadi sasarannya. Ya, akan diadu dombakan dengan segala macam dan segala model yang disampaikan oleh debt collector itu. Makanya dari teman-teman semuanya, ya, mulai sekarang
daripada setiap hari Anda disibukkan galbay pinjol di penjara, galbay pinjol di pidana, galbay pinjol dijemput paksa, galbay pinjol diseret polisi, galbay pinjol akan dimasukkan ke dalam penipuan dan penggelapan. Mendingan galbay pinjol ganti nomor, hapus WA dan ganti email. Selesai sampai di sana. Ya, tinggal pertanyaan saya adalah Anda mau apa tidak mempraktekannya, itu aja. Kalau Anda tidak mau mempraktekannya, ya sudah, Anda nikmatilah teroran itu. Nggak perlu Anda sibuk-sibuk, Bang, galbay SIKES aman nggak? Galbay kredit pintar aman nggak? Galbay aku laku aman nggak? Gimana konsepnya itu mau aman, sementara komunikasi Anda masih terjalin? Ya kan? Walaupun galbay itu aman, tetap aja diri Anda merasa tidak aman. Karena Anda tidak akan nyaman membaca chat-chat yang mereka kirim. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda itu tolong buka lagi logikanya. Makanya saya bilangin itu, Anda nggak ada masalah. Justru galbay itu adalah jalan yang terbaik daripada kita gali lubang tutup lubang. Tapi ingat ya, ada satu kekuatan yang ada pada diri Anda, yaitu handphone tadi. Selagi handphone ini masih aktif, ya kan, besar kemungkinan Anda akan diarahkan oleh pinjol untuk gali lubang tutup lubang. Anda akan ditakuti dengan berbagai macam versi sampai Anda memutus komunikasinya. Terus muncul lagi nanti pertanyaan, Bang, sampai berapa lama kita diteror? Saya nggak tahu sampai berapa lamanya, cuman saya kasih Anda jawaban sampai Anda berhenti memikirkannya dan Anda memutus semua komunikasinya. Sampai di sanalah Anda diteror. Tapi selagi Anda masih memikirkannya, walaupun komunikasinya sudah terputus, tetap aja Anda akan merasa diteror setiap hari karena ketakutan itu ada di sini, bukan di handphone. Ya, saya perhatikan seperti itu, ketakutan ada di pemikiran orang itu. Kalau di handphone tinggal dia cabut nomor, hapus WA, udah selesai. Tapi kalau di pemikiran nggak segampang itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan Anda tidak ada yang perlu ditakutkan lagi dengan ancaman-ancaman penjara, ancaman pidana. Mau Anda galbay di pinjol manapun, insya Allah semuanya aman. Ya, tapi jangan bully saya, simain dulu videonya itu sampai habis, baru boleh lari ke kolom komentar. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, itu sebenarnya nggak perlu repot-repot lagi ya kan. Nggak perlu Anda itu kecemasan, ketakutan gitu loh. Anda dibilangin, oh dia mau menghubungi keluar kondar atau menghubungi kontak-kontak Anda. Semua aturan itu sudah jelas, sudah tidak boleh dilakukan sama sekali. Tapi yang terjadi adalah ketika praktek menyimpang ini terjadi di lapangan, kitanya bingung harus melapornya kemana. Melapor ke OJK nggak ditanggapi. Maka dari itulah saya menyarankan buat teman-teman semuanya, ambil kesimpulan yang paling tepat. Kesimpulan yang paling tepat itu adalah ketika 7 poin itu dilanggar, ya nanti poin-poinnya itu Anda bisa lihat lagi di video setelah ini. Ketika 7 poin itu dilanggar, di saat itulah bersamaan Anda berhenti bayar pinjol. Ya, harus berhenti gitu loh. Karena kalau ini misalnya dia melanggar, terus Anda laporin ke OJK, kita melapornya sekarang, ditanggapinya tahun depan gitu loh. Jadi percuma. Mendingan ketika kita mendapatkan bukti-bukti yang valid, kita simpan buktinya, berhenti bayar selamanya. Ketika Anda menyatakan berhenti bayar selamanya, otomatis berbarengan juga pemikiran Anda harus berhenti juga memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, menghubungi kondar apa tidak, menghubungi di luar kondar apa tidak. Pikiran Anda juga harus berhenti dalam memikirkan ini. Ya, kalau enggak semuanya percuma. Ketika Anda menyampaikan, oke bang, saya berhenti bayar, tapi yang Anda tanyakan, telat berapa mereka mau datang? Daerah mana yang mau dikunjungi? Apakah menyebarkan data? Apakah menghubungi di luar kondar? Apakah galbay aman? Kalau seperti itu pertanyaan Anda, berarti Anda belum siap untuk gagal bayar. Ya, padahal di dalam diri Anda duit untuk Anda bayarkan itu sudah tidak ada gitu loh. Ini yang perlu didaur ulang kembali oleh teman-teman semuanya. Kekejaman pemikiran ini jangan pernah teman-teman ikuti. Ya, kalau teman-teman ikuti kekejaman pemikiran ini, Anda bisa hancur berjamaah. Ya, Anda bisa akan lebih miskin lagi daripada ini. Anda bisa terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Bahkan Anda akan tergiur dengan naik limit yang ada. Ya, coba Anda teman-teman semuanya coba sadari. Pinjol menawarkan Anda untuk kenaikan limit. Ya, limit pinjaman Anda naik. Kenapa malah uang dari limit itu semakin besar limitnya, semakin tidak ada uang dalam genggaman Anda?
Kenapa coba? Coba Anda analisa gitu loh. Analisa kecil-kecil aja. Anda dikasih gimmick nih, ya, atau nggak gimmick, fakta. Ya kan, sekarang pinjaman Anda 3 juta. Anda harus balikan 5 juta. Ketika Anda membalikan 5 juta, pinjaman yang semula 3 juta akan dijadikan limit Anda menjadi 6 juta. Ya, tapi kenapa duit itu tidak ada bersisa sama Anda gitu loh? Padahal limitnya sudah naik. Karena untuk menutupi hutang yang 3 juta harus dibayar 5 juta, Anda telah meminjam uang orang lain. Ya, otomatis ketika 5 juta Anda bayarkan, padahal hutang Anda hanya 3 juta, Anda bayarkan 5 juta, Anda berharap dengan limit 6 juta, ya, otomatis sisa dari uang 6 juta ini hanya bersisa 1 juta. Sementara hutang yang 6 juta ini Anda harus balikkan 9 juta 14 hari ke depan. Ya, di mana letak sisanya? Di mana kehebatan Anda untuk menaikkan limit? Ya kan? Anda naik limit, Anda pupuk terus. Pinjol ini Anda rawat, Anda pupuk, Anda naikkan limitnya. Tapi dalam keadaan tidak sadar, Anda telah dihancurkan dalam kenaikan limit. Ya kan? Pinjol baru mau menaikkan limit kalau nominal yang mau dia naikkan itu sudah setara dengan bunga yang Anda bayar. Sekarang Anda pinjam 3 juta, Anda balikin 6 juta. Otomatis pinjol mendapatkan keuntungan 3 juta dari duit dia 3 juta. 2 kali 3 juta. Ya, sekarang dia kasih Anda pinjaman 3 juta, balikin 6 juta. Besok dikasih lagi 3 juta, balikin 6 juta. Baru 3 bulan ke depan, ya kan? Pinjaman yang ketiga, pinjol mau memberikan Anda 6 juta. Karena duit Anda sudah terkumpul sebanyak 6 juta. Ya kan? Berarti duit Anda lah yang diberikan lagi oleh si pinjol. Nanti 6 juta Anda akan dibebankan sebanyak 9 juta. Ya, 2 kali 6 juta. Berarti kalau sudah 6 juta di limit Anda, berarti itu sudah duit Anda. Pinjol modalnya cuma 1 kali. Pikir pakai logika buat teman-teman semuanya. Ya, makanya itulah yang disampaikan. Pinjol itu tidak akan ada ruginya. Ya, jadi mau Anda galbay seperti apapun, Anda berhenti bayar seperti apapun, pinjol nggak akan rugi. Karena jauh hari sebelum Anda menyatakan galbay, Anda sudah kehilangan banyak uang Anda. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, pentinglah Anda menghafal poin-poin ini untuk sebagai referensi buat Anda, mulai dari penerapan bunganya, berapa persen penerapan bunganya, dan mana yang diatur. Kalau dalam ketentuan OJK, 0,1% sampai 0,3% berlaku untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Sekarang pinjaman Anda berapa? Dan berapa bunga yang mereka terapkan? Kalau melebihi dari hal itu, OJK juga menyampaikan pinjol legal sudah tidak ada lagi menerapkan bunga tinggi. Kalau masih menerapkan bunga tinggi berarti ilegal. Ketika Anda menemukan praktek itu, pinjol masih menerapkan bunga tinggi, berarti sesuaikan dengan OJK. Ilegal. Kalau ilegal, sesuaikan kata Bapak Mahfud MD. Tidak perlu untuk dibayar. Ya, tolong Anda hafal poin-poin ini. Itu menyelamatkan Anda dan menjadikan hutang Anda lunas tanpa bayar, asalkan Anda paham dengan poin yang mau saya sampaikan ini. Ya, silakan.